شاحب بن رسلان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'allahi fi ma hakama. Amma sahihu anapun utawi kang aran sahih. Amma sahihu anapun utawi kang aran sahih fil ibadati dalam pira-pira ibadah. Dalam pira-pira ibadah fama mongko iku barang. Fama mongko iku barang wafaqa kang nyocoki apa ma. Wafaqa kang nyocoki apa ma syar'allahi ing peraturane Allah. Wafaqa kang nyocoki apa ma syar'allahi ing syariate Allah atau peraturannya Allah fima ing dalam barang hakama kang ngukumi sapa Allah fima ing dalam barang hakama kang wis ngukumi sapa Allah ing ma wa fil muamalati lan ing dalam pira-pira penggawean lan ing dalam muamalat pira-pira penggawean ma iku barang senya wasahihu fil muamalat utawi kang aran sahih fil muamalat ing dalam pira-pira penggawean ma iku barang tarot tabat kang dadi kandhek alaihi ing atase ma asarun apa pira-pira labet asarun apa pira-pira labet biakdin kelawan akad sabatat kang tetep apa asar sabatat kang tetep apa asar. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang kemarin bahwa ahkamu syar'illahi untuk samu hukum-hukum syariat Allah itu ada 7. Sekarang yang nomor 6 adalah hukum sahih. Apa yang dimaksud sahih? Sahih ini ada 2. Ada kalanya sahih fil ibadah, ada kalanya sahih fil muamalat. Yang pertama sahih fil ibadah. Amma sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'allahi fima hakama. Sahih dalam ibadah adalah ma wafaqa. Ini segala sesuatu yang wafaqa, yang sesuai syar'allah, sesuai dengan syariat Allah. Fima hakama, yang telah ditetapkan, yang telah diputuskan.
Itu sahih. Di apa yang sesuai dengan syariat Allah, maka itu disebut sahih. Dengan artian memenuhi beberapa syarat, rukun dan lainnya. Misal, sholat. Sholat dikatakan sahih apabila memenuhi syarat. Banyak syaratnya, diantaranya harus punya wudu, suci, tempatnya suci, orangnya suci, artinya tidak hadas, dan lain-lainnya. Syarat terpenuhi. Kemudian rukunnya juga terpenuhi. Rukun-rukun sholat, semuanya dilaksanakan. Maka sholat tersebut disebut dengan sahih atau sah. Kalau nggak memenuhi syarat, misal sholat tapi dia tidak punya wudu, tidak sahih. Maka nanti ada disebut batil. Di sini apa yang disebut sahih adalah ma wafaqa syar'allah. Segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah. Dengan artian secara syara itu sudah yuktabar, sudah dianggap. Syarat, rukun dan lainnya. Walau fi dzanni mufa'ili, sekalipun hanya dalam dugaan atau dzonnya si pelaku. Atau wa ilam yasqutul qadha, sekalipun masih tetap mewajibkan qadha. Contoh, salat faqidut tahurain. Dan salatnya orang yang muhdits dan taharatahu. Orang yang salat tapi faqidut tahurain ini dia itu enggak menemukan dua alat sesuci. Jadi alat sesuci itu apa? Air dan debu. Selagi ada air maka pakai air. Kalau enggak ada keduanya maka di sini disebut dengan faqidut tahurain. Ini sekalipun tidak memenuhi syarat, tapi di sini tetap dihukumi sahih salatnya. Jadi wa illam yasqudil qadha. Atau salatu man shalla muhditsan dhanna taharatahu, thumma tabayyana lahu hadatsu fa salatu sahihah. Atau orang yang salat, dia ini sholat dalam keadaan muhdits. Misal, tidak punya wudu sholat. Tapi dia adonnya menduga dia itu punya wudu. Akhirnya dia sholat. Sholat, kemudian setelah itu tak jelas, tabayan. Ingat ya, oh iya saya tidak punya wudu. Di sini, maka sholat yang tadi itu sahihah. Artinya sahihah itu apa? Muskiyatul ta'abbud. Ini gugur kewajibannya di waktu itu, tapi tetap diwajibkan qadha. Ini sahihah. Wa fil muamalati, sedangkan kalau sahih dalam muamalat adalah ma tarattabat alaihi atharun bi aqdin sabatat. yakni apa-apa yang berakibat atas pengaruh dari akad yang telah dilaksanakan. Pengaruhnya ini terjadi. Ini sahih. Misal, sini kal milik fil bay, seperti kepemilikan dalam bay. Dengan sebab akadnya itu sahih, maka berdampak kepemilikan. Misal apa? Pulpen misal. Pulpen ini milik saya. Sampean mempunyai uang. Akhirnya saya jual. Saya jual pulpen ini dengan seharga 10.000. Terus sampean bayar pakai rupiah. Ya, saya beli pulpen seharga 10.000. Dengan akad yang telah terjadi sahih, maka terjadilah atharun, pengaruh. Apa pengaruhnya? Pulpen ini yang sebelumnya milik saya selaku baik penjual, maka menjadi milik mushtari selaku pembeli. Sebelumnya pulpen ini tidak halal bagi pembeli. Setelah terjadi akad maka halal dipakai. Nah, ini namanya sahih. Kalau memenuhi syarat-syarat jual beli dengan ijab qabul dan lain-lainnya. Atau juga wahilil wat'i fin nikah. Ini muamalah juga. Jadi halalnya wate dalam nikah. Di perempuan sebelum diakad itu haram. Disentuh haram, dilihat pun haram. Dengan sebab angkah tuka wa zawajtuka ila akhiri, dengan laki-laki qabiltu, maka apa-apa yang diharamkan sebelumnya menjadi halal. Ya tentunya dengan beberapa syarat. Ada wali,
ada saksi, dan juga ada mahar, selesai maka halal. Dengan sebab adanya akad yang sahih. Maka jangan ngeremehkan akad. Akad itu berdampak besar. Salah kalau ada orang ngomong, sama aja misal di bank konvensional atau bank dengan bank syariat. Sama-sama apa? Sama-sama ngambil laba. Misal hutang, semua bank, nggak ada bank itu yang hutang 1 juta bayarnya 1 juta. Nggak ada. Berarti 1 juta bayarnya lebih. Nah, lebihnya ini bisa riba, bisa enggak. Tergantung dengan akad. Bukan tergantung dengan lebihnya. Oh ini lebihnya sedikit, 1 juta bayarnya cuma 5.000. Oh itu enggak. Sekalipun lebihnya banyak, tapi dengan adanya akad yang benar, maka enggak terjadi riba. Kadang orang itu salah persepsi. Sama saja syariat sama-sama lebih. Ya kalau gitu, nikah dengan PSK sama saja. Sama-sama bayar kan? Nikah bayar, PSK bayar. Tapi enggak. Kalau nikah sama-sama bayar, tapi dengan akad, maka halal semuanya. Pelacur ya. Alhamdulillah. Sekalipun bayarnya mahal, tapi haram. Nikah bayarnya murah, halal. Jadi bukan lihat dari nominal. Ini umum, baik itu dalam segi muamalat ya. Hutang piutang itu kalau ada lebihnya itu bisa riba. Kecuali dengan akad. Akad apa yang sekiranya enggak riba. Juga wahilul intifa fil ijarah. Dengan adanya ijarah itu apa? Ijarah itu akad sewa. Misal, saya sewa mobil ini selama 1 bulan. Saya sewa rumah ini selama 1 bulan. Dengan adanya sewa, maka halal untuk ditempati. Sebelumnya, kalau dia langsung bawa mobil tanpa ijarah, maka bisa terjadi ghosab atau pencurian. Tapi dengan adanya akad ijarah yang sahih, maka ini halal. Ini yang disebut dengan ma tarattabat alai atharun bi aqdin sabatat. Dan juga banyak akad-akad yang lain. Asalkan memenuhi syarat dan rukun. Sekarang batil. Wal batilul fasidu lis sahihi did wa huwa alladhi ba'du syuruti fukit. Wal batilu utawi kang aran batil. Wal batilu utawi kang aran batil al fasidu. Ya perkara kang rusak. Tau nyatane perkara kang rusak. Lis sahihi maring sahih. Lis sahihi maring sahih. Did iku dadi lelawanan. Did iku dadi lelawanan. Wa huwa utai batil alladzi ku perkara ba'du syuruti kang utawi setengahe pira-pira syarati alladzi fukid iku den sepiaken apa ba'du syurut. Fukid iku den sepiaken apa ba'du syurut. Wastasni mawujudan kama lau udima kawajidil ma'i idza tayammama. Wastasni lan jaba'aken sira. Lan jaba'aken sira mawujudan ing perkara kang ana. Kama kaya barang lau udima lamun den sepiaken apa ma. Lau udima lamun den sepiaken apa ma. Kawajidil ma'i kaya wong kang nemu banyu. Kawajidil ma'i kaya wong kang nemu banyu idza tayammama ing dalem nalikane tayammum sapa wajidil ma' wa minhu ma'dumun kama wujudin musil kadiyatin turathu an syakhsin kutil wa minhu lan iku setengah saking mustasna ma'dumun utawi perkara kang ora ana. Utawi perkara kang ora ana kama wujudin kaya perkara kang ana kaya perkara kang wujud musil kang den padhaaken apa makdum kadiyatin kaya diyat kadiyatin kaya diyat turasu kang den warisaken apa diyat ansyasin saking wong Ansyaksin saking wong kutila
kang den pateni sapa syahs an syahsin saking wong kutil kang den pateni sapa syahs. Hukum yang terakhir adalah hukum batil. Al-batil al-fasid. Al-fasid ini sama batil sama. Makanya al-fasid ini adalah atof bayan. Fasid ini menjelaskan tentang batil. Apa itu batil? Al-fasid. Jadi, al-batil dengan al-fasid ini satu arti, satu makna. Hanya beda lafadz, beda redaksi. Wal batil li sahihi did. Batil ini adalah lawan dari sahih. Kebalikan dari sahih. Kalau sahih adalah suatu yang sesuai dengan syariat, kalau batil adalah alladzi ba'du syuruti fukit. yakni sesuatu yang tidak terpenuhi sebagian syaratnya. Ini disebut dengan batil atau fasid. Misal, sampean sholat, tapi sampean tidak punya wudu, ini namanya sholatnya batil. Jadi, tidak punya wudu sholat, aliman, amidan. Sampean tahu kalau tidak punya wudu. Beda kalau lupa atau ada don punya wudu. Ini tidak tahu kalau tidak punya wudu, langsung sholat, malas, dingin misal. Dan di sini maka batil. Atau yang lain, puasa misal. Puasa tidak niat, batil. Atau sholat tidak pakai tumak ninah, ini yang rawan ini. Terutama kalau Ramadan, tarawih. Ini jangan sampai jadi. Dan melakukan ibadah yang batil itu haram. Jadi selain tidak sah, fasid itu juga haram. Misal sampean sholat, tidak punya wudu sengaja, maka sampean sholatnya nggak sah, artinya wajib qadha, dan juga sholatnya sampean dosa. Yang mending nggak sholat. Maksudnya mending nggak sholat, mending nggak sholat yang nggak punya wudu. Artinya wudu dulu. Atau juga taraweh misal. Yang dulu sempat viral ada taraweh berapa menit itu? Tercepat itu 6 atau 7 menit itu. Ada taraweh 20 rakaat dan witirnya ditempuh 7 menit. Kira-kira tumainahnya kayak gimana? Tumainah itu biqadri subhanallah. Jadi kalau Allah Akbar, ini ada tumainah jelas. Kalau 7 menit 20 rakaat tambah witir 3 rakaat. Berarti per rakaat kira-kira sekitar 20 detik. Per rakaatnya 20 detik. Itu dengan Fatihahnya itu, dengan suratnya. 20 detik. Kira-kira kayak gimana cepatnya? Nah itu selain nanti tarawihnya nggak sah, juga dosa. Seakan-akan kayak main-main dengan ibadah. Itu jangan diikuti. Jadi tarawih jangan nyari yang cepat. Ya cepat asalkan ya dicari yang standar lah. Asalkan masih ada tumainah. Biasanya kan kebanyakan kalau tarawih itu nyari masjid yang patas. Gitu. Kalau yang lambat itu nggak ada pengikutnya. Jarang. Ya enggak. Jadi ya, nyari yang biasa. Jangan ikut yang viral atau yang viral. Kalau viralnya bagus tidak apa. Kalau viralnya viral jelek ya tidak usah diikuti. Cari yang ada kadang yang bagus. Kayak di masjid-masjid itu ada yang kadang satu malam atau satu tarawih itu 1 juz. Ini bagus. Berarti kalau mengikuti 30 hari hatam 30 juz, dengan sholat sudah hatam 30 juz. Bahkan yang dulu sempat viral itu di Magetan, di Temboro, itu 1 malam 1 hataman. Itu sholatnya dari setelah isya awal sampai selesai sahur. Itu 1 sholatan 1 hataman. Dan itu dilaksanakan di beberapa masjid, bukan 1. Kalau sampai ingin nyoba, datang ke Temboro. Temboro itu yang apa? Sampai dijuluki Madinahnya Indonesia. Di sana itu ya bagus kalau lihat di YouTube itu perempuan-perempuan bercadar semua. Anak kecil itu pakai gamis. Ke pasar tuh, orang di pasar tuh cadaran semua. Di pasar cadaran, yang laki-laki itu pakai gamis. Pakai gamis yang banyak, jubah itu. Jadi kalau kita pakai jubah itu ketika sholat, mereka enggak sehari-hari emang pakai. Anak kecil itu, yang lihat di video itu pakai gamis, sepedaan pakai gamis, pakai cadar ke pasar, itu semuanya gitu.
Ternyata bukan cuma adatnya saja, tapi hatta sholatnya itu. Sholatnya saja sampai 30 juz. Satu malam itu. Ya kalau kita 1 juz saja berat mungkin ya. Itu satu malam 30 juz, sekitar 8 jaman. 8-7 jam. Kalau dari jam 8 misalnya sampai jam 4 ya. Jadi waktu semalam dihabiskan dengan tarawih. Dan itu jamaahnya banyak, bukan sedikit. Artinya nggak ada paksaan itu, keinginan sendiri. Nah itu bukan pondoknya, tapi hatta orang kampungnya seperti itu. Kalau sampai tidak percaya, silakan Ramadan mungkin pengen nyoba. Tapi sholat, jangan cuma ingin tahu toh, lihat toh. Ikut sholat, coba. Gimana rasanya sholat 30 juz? Kalau nggak sampai tidur berdiri nanti. Ini kembali ke sini. Jadi fasid atau batil itu sebagian syarat tidak terpenuhi. Dan juga melakukannya adalah haram, dosa. Batil dan fasid ini dalam mazhab kita, indah Syafi'i, ini satu arti. Kecuali dalam beberapa bab. Ada yang mengatakan 4 bab, ada yang mengatakan 7 bab. 7 bab ini beda arti antara batil dan fasid. Yang pertama dalam bab haji. Bab haji ini beda antara haji yang batil dan yang fasid. Karena dalam bab haji itu banyak, ada yang namanya rukun, ada yang namanya apa? Fardu. Fardu dan rukun itu dalam sholat sama, kecuali dalam bab haji beda. Rukunnya haji dan fardunya haji beda. Begitu juga dalam bab aryah, bab hulu, kitabah, wakalah, jizyah dan etik. Ini 7 bab. Ini antara batil dan fasid ini maknanya beda. Untuk yang lain ini sama menurut mazhab Syafi'i. Beda. Wastasnima wujudan kama lau udima kawajidil ma'i idza tayammama. Wastasni dikecualikan. Pengecualian. Jadi kan fasid tadi artinya apa? Ini sebagian syarat tidak terpenuhi. Dikecualikan adalah maujudan, suatu yang ada, kama lau udima, diperlakukan seperti tidak ada. Artinya keberadaannya seperti tidak ada. Contohnya apa? Kawajidil ma'i idza tayammama. Seperti orang yang menemukan air tapi dia tayammum dan tayammumnya sah. Artinya apa? Di antara syaratnya tayammum apa? Harus tidak menemukan air, ya kan? Ini air ada, tapi dia tayammum dan tayammumnya sah. Ini kan ba'du syurutihi tidak terpenuhi, tapi tetap sah. Ini pengecualian. Seperti orang tayammum karena dia itu khaufan, khawatir untuk dirinya sendiri, baik untuk nyawanya atau hanya anggotanya. Misal, seorang divonis oleh dokter, kalau pakai air, terkena air badannya, maka dia bisa mati. Nah, ini tidak boleh pakai air, tidak boleh wudu, harus tayammum. Atau misal ala utwin, kalau tayammum maka sembuhnya sulit atau lama sembuhnya, tidak mati tapi lama sembuhnya. Misal, maka di sini boleh tayammum sekalipun ada air. Artinya apa? Adanya air di sini diperlakukan atau diposisikan seperti nggak ada. Artinya ya tetap sahih, bukan fasid. Padahal kalau sesuai takrif dari fasid adalah ba'du syurutihi fukit, sebagian syarat tidak terpenuhi. Ini pengecualian. Bisa dipahami ya? Wa minhu, ini juga pengecualian. Wa minhu ma'dumun kama wujudin. Ini sebaliknya yang tadi. Suatu yang tidak ada tapi diperlakukan seperti ada atau diposisikan seperti ada. Kalau tadi adanya seperti tidak ada, sekarang tidak adanya seperti ada. Contohnya apa? Kadiyatin turosu an syakhsin kutil. Seperti diyat yang diwariskan dari seorang yang telah dibunuh. Jadi gini, nanti dalam bab jinayat itu ada namanya, isinya ada kisos. Ada apa? Kisos. Kotel. Kotel itu ada kotel amdin, syibu amdin, ada khotok. Membunuh itu ada kalanya membunuh itu sengaja, atau serupa sengaja, ataupun tidak sengaja.
Sengaja itu apa? Ya sengaja dia membunuh pakai pisau. Kalau di Indonesia disebut dengan pembunuhan berencana. Karena pembunuhan berencana itu hukumannya hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kalau dalam Islam enggak. Kalau hanya Islam itu kalau amdin itu harus dibunuh. Orang yang membunuh harus dibunuh. Namanya kisos. Maksudnya kalau di Saudi itu masih memperlakukan hukum kisos. Kalau orang bunuh itu biasanya di kisos, ada di masjid namanya Masjid Kisos. Biasanya di hari Jumat. Tempat orang-orang kumpul. Orang kumpul semua di situ di kisos. Ada al-gujunya itu ada sendiri, Imam. Biasanya ditutupi wajahnya beda. Tidak kelihatan. Dia ada al-gujunya sendiri. Dibunuh di hadapan orang-orang. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran. Akhirnya orang itu mau membunuh takut. Oke, di negara kita kan enggak. Orang membunuh di penjara. Enggak takut. Di penjara makan gratis, ya kan? Enggak usah kerja, makan. Enggak semuanya orang takut ke penjara. Itu enggak. Kalau orang membunuh harus dibunuh. Itu kalau amdin, sengaja. Ada namanya syibhu amdin. Orang serupa sengaja. Syibhu amdin itu seperti apa? Misal, kita berburu, nembak manuk. Luput, kena orang. Nah, ini kita syibhu amdin. Dikatakan sengaja ya enggak, nembak manuk. Dikatakan luput ya enggak, memang sengaja nembak. Cuma salah. Atau misal, kita jatuh dari lantai 2. Di bawah ada orang. Terkena orang. Kejatuhan. Nah, yang kejatuhan ini kan mati. Gimana hukumnya? Ini syibhu amdin. Kalau khotok ya tidak sengaja. Nah, di sini kalau amdin maka harus diat. Diatnya apa? 100 onta. 100 onta. Nah, di sini kadiatin turathu an syakhsin kutil. Fa innahu yuqaddiru wujudaha hal qatri. Diat itu ketika dibunuh itu diperkirakan ada. Artinya apa? Diat ini kan bayar misalnya dia ada 100 onta. Diberikan kepada pada ahli warisnya orang yang dibunuh. Kalau orang yang dibunuh dikasih onta, nggak mau, sudah mati. Buat apa dikasih onta kan? Pasti yang diberi adalah ahli warisnya orang yang dibunuh. Yang menerima ahli warisnya. Wa dukhuluha fi milkil muwarid fi akhir juz'i mihati. Jadi diat ini sebenarnya adanya setelah mati. Ketika hidup dia ini, ketika hidup belum dibunuh dia nggak punya diat. Tapi diat ini diposisikan seperti adanya ketika dia itu sebelum dibunuh. Ini diperkirakan atau dikira-kirakan, diposisikan diat ini, unta ini, 100 unta, ada di tangan orang yang dibunuh sebelum dia meninggal. Hanya dikira-kirakan saja. Ini. Masuk fi milkil muwaris dalam kepemilikan orang yang mewariskan fi akhir juz'i min hati. Di akhir hayatnya ini seakan-akan ada diatnya. Maksudnya apa? Artinya, seandainya si mayit ini mempunyai hutang, dia boleh membayar hutangnya dari dia tadi. Oh ini sebelum diwaris, 100 onta ini, dia dulu, ini si mayit mempunyai hutang apa enggak? Hutang, boleh diambil, bukan boleh harus, diambil dari diat ini. Diposisikan seperti adanya diat sebelum dia meninggal. Bisa dipaham ya? Jadi, ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama adanya dianggap tidak ada atau diposisikan seperti tidak ada. Kalau diat ini tidak ada, maksudnya tidak ada itu apa? Ketika dia itu masih hidup, diatnya nggak ada, ya kan? Adanya kan setelah dia mati dengan sebab dibunuh. Nah, tapi tidak adanya ini diposisikan seakan-akan dia itu ada sebelum dia dibunuh, seakan-akan. Kadiatin turathu an syakhsin kutil. Kitabut Thaharati wallahu a'lam shawab. Semoga bermanfaat ala diniyah wa ala ma nawasab soleh wa ala kulli niyatin sholihatin jami'atil khairin akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.